Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mama Sakila. Hari Senin nih hari ya. Udah mulai sibuk lagi. Aktivitas sudah mulai padat lagi. Dari bangun pagi sampai malam, sampai sore nggak ada habisnya kerja. Makanya saya bilang hari libur yang enak itu buat saya adalah hari Sabtu, sama hari Minggu ya. Itu yang paling santai, kita nggak terlalu ngepost ke kerjaan, itu nggak. Tapi kalau hari Senin sampai Jumat itu sibuk banget. Karena anak-anak mulai sekolah ya, mereka mulai sekolah. Apalagi anak saya yang kecil udah mulai ujian PTS. Nggak tahu kalau di daerah lain sama apa enggak, tapi di sini udah mulai PTS. Ini hari dimulai tanggal 19 September udah mulai PTS. Aku akan sedikit bercerita ya. Apa ya ini ya, intinya tuh orang kalau punya mulut, jagalah. Korban fitnah, orang yang pernah difitnah itu rasanya luar biasa ya. Tahu, apalagi orang yang fitnah itu nggak sesuai kenyataannya. Namanya fitnah mungkin nggak sesuai kenyataan, ada juga nih saya ngomong. Nah, orang yang kena fitnah itu tuh sakitnya luar biasa. Siapa yang pernah difitnah pasti tahu rasanya ya. Tapi kenapa ya, saya tuh juga kadang bingung sama orang yang jaim begitu tuh. Kalau ngomong itu seenak udel dia, nggak mikir, oh itu ngelukain nggak ya perasaan sama orang, itu bikin sakit hati sama orang. Tahu nggak kalau orang itu udah sakit hati sama orang yang suka menyakiti itu, jangan untuk melihat wujudnya, baru mendengar suaranya aja itu rasanya udah, kepala ini udah paneng banget. Rasanya tuh udah emosi banget. Itu baru dengar suara ya. Itu kalau orang yang ngomong nggak pernah jaga mulut itu. Selain itu tuh, selain nggak jaga mulut itu, terus jadi omongan orang. Orang yang korban fitnah itu jadi omongan dari mulut satu ke mulut lain. Entah itu benar apa enggak, tapi sekarang itu kayaknya orang-orang mana ya, orang-orang yang sekarang ya, kayak di lingkungan saya ini banyak loh orang yang kayak gitu tuh. Ngomongnya tuh nggak sesuai kenyataannya gitu. Dari satu ini orang ngomong lagi ke lain nih, dari lainnya ngomong lagi ke lainnya, padahal itu nggak sesuai kenyataan. Nah, kalau kamu penasaran sama hidup orang, pengen tahu tuh masalah orang, datang aja, tanya aja langsung apa masalahnya gitu. Jangan cuman berasumsi yang nggak sesuai dengan kenyataan, itu janganlah ya. Karena menurut saya itu tuh orang-orang yang munafik lah. Orang yang pengen tahu masalah orang, tapi dia nggak apa namanya, nggak itu sendiri, nggak korek sendiri, dia nggak tahu kesalahan dia sendiri. Itu orang-orang aneh tuh yang begitu tuh. Orang yang kayak gitu tuh, itu kalau kalau kita mau perhatiin ya, sebenarnya orang yang suka menfitnah itu mereka entah itu setahun, entah itu 2 tahun, pasti kena ajab. Perhatiin deh. Tapi mereka mungkin nggak menyadari. Tapi kalau kayak lingkungan kayak saya pribadi ya, orang yang kayak gitu saya selalu perhatiin hidup dia. Karena rata-rata orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang terdekat ya. Orang yang suka menfitnah itu bukan orang jauh, tapi mereka orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak tahu fitnah itu, dia nggak tahu kebenarannya, tapi dia lebih dengar omongan orang daripada dia bertanya sendiri langsung sama yang bersangkutan. Tapi yang saya bilang itu, mereka tuh rata-rata dapat ajab ya. Perhatiin coba deh, siapa yang pernah kena fitnah, coba perhatiin orang itu. Dari ucapan dia itu biasanya akan terbukti nanti. Bukan terbukti dia fitnah kita, sumpama dia memang fitnah kita. Nah, dari fitnah itu kan nggak sesuai kenyataan dong sama kita. Tapi ajab itu akan datang, entah nggak itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Perhatiin keluarga dia, pasti ada yang menerima deh. Saya selalu merhatiin itu selalu ada. Tapi kayaknya dia nggak pernah menyadari itu terjadi mungkin sama anaknya, sama cucunya, mungkin juga sama mantunya. Tahu nggak, orang yang korban fitnah, orang yang kena korban fitnah
itu rasanya nyesek tau. Selain rasanya nyesek gitu, kayaknya kita aja mau keluar dari rumah itu udah nggak ada nyali ya, nggak punya nyali untuk keluar dari rumah, malu. Tapi satu, kalau kita kena korban fitnah, kita harus punya prinsip ya. Buat apa sih kita dengerin omongan orang? Toh omongan orang itu belum tentu kebenarannya. Yang tahu benarnya adalah kita. Yang tahu kebenarannya adalah diri kita sendiri, bukan di orang. Selama jalan kita benar, orang mau ngomong apa ya biarin aja lah. Sifat malu kalau kita kena korban fitnah itu biasanya ya, kalau kita nggak punya iman yang kuat, itu bisa membuat kita stres. Hawanya tuh jadi uring-uringan yang nggak jelas gitu loh, kayak jadi sedikit aja tuh mau udah membuat dia emosi gitu, membuat dia itu gampang emosi. Tapi kita berbalik pada diri kita sendiri ya. Kalau ada orang yang berbuat begitu sama kita sendiri, sama kita yang pernah mengalaminya, biarin aja. Kita nggak perlu dengerin dia. Toh dia mau ngomong apa, tempilin aja. Dia mau berbuat apa, biarin aja. Karena orang-orang yang kayak gitu, kalau kita apa ya namanya, kalau kita ajak ngomong, dia juga nggak akan nyambung. Karena mereka ngomongnya bukan di depan kita, mereka itu ngomongnya rata-rata itu di belakang kita yang kita nggak tahu gitu. Tapi mereka itu rata-rata manis di depan kita, tapi di belakangnya itu wah seperti ular kepala dua. Tetap semangat ya kalau orang yang kena korban fitnah. Jangan pernah putus asa lah, biarin aja. Kamu yang berbuat, yang penting kita itu baik, nggak ngerugiin orang. Nanti juga suatu saat Allah itu akan membalas kamu. Apa yang pernah kamu ucapin pasti akan terjadi sama kehidupan kamu yang akan datang. Itu bisa dipercaya loh. Boleh yang orang kena korban, perhatiin deh, coba perhatiin orang yang pernah menfitnah kita tuh, bener nggak omongan saya? Mereka itu pasti ngalamin apa yang pernah diucapin itu akan terjadi. Kalau dia berkata itu nggak benar, itu pasti akan terjadi. Jadi tetap semangat, tetap beraktivitas, selalu pantang menyerah seperti proses kita, karena kita sama-sama orang nggak punya ya. Jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa. Seberat apapun cobaan hidup harus kita hadapi, harus kita selesaikan, harus kita terima dengan lapang dada, dan jangan lupa berdoa sama yang di atas. Semoga semua yang melihat video saya diberi kesehatan, diberi limpahan rezeki, dan diberi kemudahan urusannya. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.